Yo, halo cuy, anjay. Jadi gini cuy, karena sebenarnya sih gua udah nggak ada pembahasan cuy. Karena dari tadi cuy gua nyari info apakah ada sesuatu hal yang menarik di dunia per wibuan cuy, di dunia per animean, Jepangan dan ya lu tahu sendiri lah boy. Sekarang ini udah ganti musim cuy, udah masuk summer kan cuy dan karena gua nggak ada kegiatan dan gabut aja cuy. Gua kepikiran untuk ngasih kalian rekomendasi anime di musim ini cuy. Yang menurut gua itu ya lumayan banyak anime yang bagus boy. Dan ya jadi gitu aja lah cuy. Dan anime yang pertama mau gua rekomendasi ini cuy ya. Udah pasti cuy, Hataraku mau sama season kedua cuy. Dan ya lu udah pada tahu kan cuy, kalau nih anime itu udah hiatus selama 9 tahun cuy, udah 9 tahun dan akhirnya comeback lagi kan cuy. Dan yang lebih bagusnya itu ya udah di revamp kan cuy, anjay. Udah di revamp, waipunya juga udah pada wangi, udah pada cakep dan ya gua juga udah menantikan Hataraku mau sama season kedua ini sih cuy, udah lama cuy. Dan akhirnya ya suatu yang mustahil ternyata bisa terjadi kan cuy. Gua nggak tahu sih No Game No Life itu harus nunggu 15 tahun atau 20 tahun biar dapat season kedua cuy. Gua juga nggak tahu cuy. Intinya ya ini anime yang recommended untuk ditonton di musim ini cuy. Kemudian Kanokari sih gimana ya boy? Gua sih nggak, gue udah enek cuy, udah enek sama Kanokari ya. Lu tahu sendiri lah boy. Bukan cuma animenya cuy, gue juga udah enek sama mangganya yang makin kesini mangganya itu makin aneh menurut gue, makin gak jelas cuy. Dan ya gue sih nggak terlalu sih, kalau kalian suka ya bisa tulis di kolom komentar apakah kalian masih suka dengan serial Kanokari. Ya nggak tahu juga sih boy. Kemudian ya Overlord season keempat udah pasti boy, top tier nih bah. Gue udah nungguin cuy dan gue udah sempat baca light novelnya juga. Gue juga makin kesini makin penasaran sama si karakter Philip cuy, sama si Lord Philip. Dan ya Overlord boy, ini salah satu anime isekai tier atas cuy, udah top tier cuy. Masa lah ya nggak lu tonton sih boy. Ya Overlord cuy, anjay. Tapi ya gitulah boy. Kemudian ada Made in Abyss cuy. Ini juga anime yang menurut gue top tier karena lu tahu sendiri cuy, Made in Abyss itu anime yang sangat menyenangkan kan boy. Anime yang sangat family friendly, anime yang sangat chill, anime yang sangat ketawa-ketawa kan cuy. Kalau bapak kau ketawa cuy. Dan ya gitulah cuy, Made in Abyss. Dan kalau nggak salah nanti nih Made in Abyss bakal tayang di Muse cuy untuk season keduanya cuy. Jadi ya makin gampang untuk nonton kan cuy, udah ada di Muse dan kita tinggal nonton aja. Ya nanti lu nikmatin aja lah cuy, lu bakal ketawa-ketawa sendiri cuy, ya gak jelas emang ya. Kemudian ada Danmachi season keempat, Beltot Kyun anjay, sama si Dewi Loli cuy. Udah lama nggak dengar Beltot soalnya cuy. Ya ini rekomendasi sih cuy buat lu yang udah nonton dari season 1 sampai 3. Dan ya gue juga salah satu penggemar Danmachi dan menurut gue juga anime ini nggak buruk-buruk amat dan menurut gue juga cukup bagus cuy. Dan ya season keempat pasti bakal gue tonton lah. Kemudian ada anjay, kalau ini nggak gue rekomendasi orang-orang pada ngamuk kali cuy. Gue banget sih, gue banget. Ayano Kyoton, Classroom of the Elton anjay. Ya pasti sih. Sebenarnya sih pas kemarin nih cuy, pas nih berita baru muncul cuy tentang Classroom of the Elton season kedua itu gue sempat kaget cuy. Soalnya kemarin gue sempat bilang nih kalau kalau ini cuy, Classroom of the Elton itu untuk season kedua itu sangat mustahil cuy, mitos cuy. Tapi tiba-tiba ekspektasi gue dipecahkan cuy, dibantah cuy. Dan ya gitulah cuy, di dunia ini nggak ada yang mustahil cuy. Dan ya pasti ini recommended cuy. Dan pasti lu juga nungguin ini anime cuy, apalagi bocil-bocil kan cuy, atau para cuni cuy. Mungkin kalian yang masih SMP, SMK ya masih merasa diri kalian itu cool, merasa diri kalian itu kakoi, duduk di pojokan dan bersikap sangat dingin, padahal itu najis boy. Gua juga pernah ngalamin hal ini cuy. Dan ya itulah cuy. Nanti kalau lu udah gede cuy, udah kumisan kali cuy, udah pikiran lu udah beda cuy.
lu bakal nyadar cuy betapa cringe-nya hidup lu masa SMK cuy, karena gua juga dulu sempat ngalamin ini cuy. Ini bukan curhat cuy, tapi ini kenyataan cuy, anjay. Dan ini juga gua nggak tahu sih ya, Yofukashi no Uta. Tapi dari genrenya sih cuy, genrenya yang vampir cuy. Maksudnya temanya itu vampir cuy. Gua sih bakal nonton sih ini anime karena gua saking penasarannya cuy. Tapi gua belum sempat baca artikel yang membahas nih anime karena itu gua juga belum tahu bakal kayak gimana ke depannya. Soalnya vampir cuy, gua udah lama nggak nonton anime vampir cuy. Lu tahu sendiri cuy, dari 2018 19 itu yang rame itu isekai cuy. Isekai udah menjamur, udah menggila, udah ya lu tahu sendiri cuy, isekai makin kesini malah makin kesana kan boy, makin rame aja. Dan walaupun itu recycle tapi tetap aja isekai mulu cuy. Gua udah bosan sama isekai cuy, seriusan cuy. Dan kemudian ada anime yang sempat gua bahas kemarin, ketika adik tiri lu atau dedek tiri lu adalah mantan pacar lu, anjay. Ini sih ya gue juga penasaran dengan ini anime bakal kayak gimana cuy. Dan genrenya juga romcom cuy. Gue juga baru sadar sih kenapa bisa romcom cuy. Ini apakah anjing cuy. Gue juga nggak tahu sih cuy kenapa anime ini bisa romcom cuy, padahal ini adik dan kakak. Apakah ini legal atau gimana boy? Dan ya ini terjadi di Jepang cuy, gue juga nggak tahu. Ya namanya juga anime boy, jangan dipikir keras ya, lu nonton aja lah cuy. Kemudian ada Takagi-san remake cuy, anjay. Bukan remake sih boy, ini bukan remake tapi ini dari artikel yang gua baca kemarin boy, ini anime cuy yang mirip banget sama Takagi cuy ya. Atau siapa sih namanya, Ayumu cuy, si Ayu cuy. Si Ayu ini mirip banget sama si Takagi kan boy. Dan ternyata nih cuy, ada hal yang menarik di balik hal ini cuy. Ternyata si pengarang cuy, si pengarang cerita ini cuy, atau si penulis cerita dari anime ini cuy, itu sama cuy sama si Takagi-san cuy. Makanya animenya mirip boy. Jadi ya gue juga nggak tahu sih bakal kayak gimana nantinya ya. Anime ini juga bakal gue tonton, tenang aja lu, anjay. Kemudian ada Tensei Kenja no Isekai Live. Ya dari kemarin sih ini sempat ramai cuy. Dari mulai trailernya, dari mulai pengumumannya. Dan tapi gua nggak tahu sih karena ini anime seri light novel. Bukan seri light novel, maksudnya ini anime itu diadaptasi dari light novel cuy. Jadi gua nggak begitu tahu cuy, karena light novel ya lu tahu sendiri gua itu jarang baca light novel, kecuali kebelet banget, kecuali ada anime yang ngegantung banget baru gua baca light novel cuy. Dan ya gua nggak tahu sih ini anime bakal bagus atau kagak, soalnya dari penampilannya, dari covernya ini kelihatan cukup serius cuy. Dan kemudian ada isekai lagi cuy. Isekai make you the harem. Ya lu tahu sendiri kalau anime model ginian cuy, isekai model ginian, ini isekai sekali tonton menurut gua ya. Lu sekali nonton ini besok udah lupa cuy, seriusan cuy. Anime model-modelan gini cuy ya, gua juga udah bosan cuy sama isekai macam ginian cuy. Tapi nggak tahu juga cuy nanti bakal kayak gimana. Kemudian ada Engage Kiss. Gua nggak tahu sih cuy, jadi gua skip aja dulu. Mungkin kalian yang tahu, menurut kalian ini bakal bagus, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian ada Shadow House season kedua. Shadow House not bad sih cuy. Untuk Shadow House ya mungkin dari kalian yang udah nonton season satunya dan menganggap ini anime bagus, mungkin ya so far so good lah boy. Kemudian ada ini cuy, ini anime apaan boy? Sebentar boy, gua juga baru tahu kalau ada anime beginian di musim ini dan kayaknya seru boy. Wih, kalau ini bagus sih, bagus anjay, bagus. Serius aja ini bagus sih, gede. Maksudnya Onesan cuy, Onesan kan, wih dari senyumnya lalu tahu sendiri lah boy. Wih gila boy, rekomendasi boy, rekomendasi anjay. Jadi iya gitu lah boy. Onesan wangi-wangi, jarang-jarang boy, jarang-jarang ya, sekalian cuci mata atau gimana ya. Boleh-boleh aja cuy. Terus ada Isekai Isekai lagi kan boy. Musim ini masih aja banyak isekai boy. Padahal isekai itu makin kesini makin gak jelas, soalnya cuy makin banyak isekai recycle juga. Dan lu tahu sendiri boy, isekai makin menjamur. Tapi
ceritanya itu makin gimana, makin ya sederhana ya. Gue juga nggak tahu sih. Apakah penikmat isekai masih segitunya dengan cerita isekai? Gue juga makin kesini sih udah makin lumayan bosan sama isekai cuy. Dan ini cuy, isekai Oji-san. Kayaknya ini bakal menjadi salah satu isekai yang bagus menurut gua. Soalnya nanti nih anime bakal nyeritain kakek-kakek cuy, kakek-kakek yang dulunya waktu dia masih muda, itu dia pernah ke isekai dan dia bakal nyeritain tentang dirinya masih di saat muda cuy, masih dia di isekai. Dan setelah dia tua ini cuy, maksud gua dia udah bau tanah kan. Anjay. Maksudnya pas dia udah balik ke Jepang itu dia dirawat di rumah sakit kayaknya. Nggak, kalau nggak salah cuy. Gua sempat lihat trailernya juga kemarin cuy, dan intinya gitu, ini cerita yang diceritakan anjay. Nggak tahu juga sih cuy, kayaknya bakal bagus deh. Kemudian ada Saikin Yota Maid ga Ayashi. Jadi dari covernya ya udah kelihatan kan cuy, ada Maid, ada tuan muda, ada Bocan kan, ya lu tahu sendiri kan ini cerita anime bakal kayak gimana cuy. Apalagi ya di sini dengan dihiasi komedi ya. Anime ini mungkin bakal mirip sama anime kemarin kali ya. Kemarin ada tuh anime yang kayak gini juga tentang Maid sama Bocan sama sama tuan mudanya. Tapi gua lupa itu anime apa ya. Apa ya? Yang 3D itu loh cuy. Shinigami no Bocan. Iya cuy. Iya itu. Shinigami Bocan itu cuy. Iya bener. Itu cuy bakal mirip-mirip gitu kali cuy. Tapi di Shinigami Bocan itu animenya lumayan bagus cuy, walaupun 3D cuy. Tapi gua suka sama ceritanya yang simple ya, perihal kutukan aja, dan ya so far so good lah boy. Kemudian ada ini gua juga nggak tahu ini ya, jadi gua skip aja dulu karena gua nggak tahu. Makin ke bawah makin gua nggak tahu anime-anime apa ini ya, karena semua ini anime baru kan boy. Ada Licorice Recoil, gua juga nggak tahu sih ini anime bakal anime gimana boy. Kemudian ada isekai lagi boy, Isekai ya Kyoku. Dari penampilannya ya udah kelihatan boy, ini anime jualan obat cuy. Ke isekai jualan obat kan boy, dan ya anime yang udah mainstream banget. Dari kemarin ya, dari 2018-19 itu makin kesini kan banyak banget cerita yang gini cuy. Isekai jualan obat. Kemarin itu yang yang mungkin bakal mirip nih sih kalau lu kemarin nonton Isekai no Slow Life. Ini cerita bakal mirip-mirip gitu cuy ya, lebih ke slash of life sih cuy. Slash of life jualan obat ya gitu-gitu aja sih cuy. Dan kemudian ada Tokyo Meme New. Ya gua nggak tahu sih ini anime bakal jadi anime apaan cuy. Genrenya komedi fantasi romance sci-fi, dan nggak tahu sih cuy. Ya gua tunggu aja nanti, bakal gua coba lihat kali cuy, bakal gua coba tonton kali cuy. Siapa tahu kan slash of life kayak ya nyenengin gitu, nggak tahu juga sih gue. Kemudian ada Kurono Soukanshi, nggak tahu gue. Dan makin ke bawah di sini gua makin nggak tahu ini anime apa, dan ya karena gua juga terbatas boy, gua juga nggak bisa nginget semua anime cuy. Dan ya dari artikel yang gua baca-baca kemarin juga, anime-anime ini nggak ada muncul di sebuah artikel yang gua baca cuy. Jadi gitu aja lah boy. Di sini ada ini cuy, Love Alive, anjay, Love Alive Superstar season kedua boy. Gua juga nggak tahu sih kenapa gua nonton Love Alive ya. Gua nonton Love Alive cuy, seriusan cuy. Gua nonton Love Alive itu tak dari lama sih boy. Gue juga nggak tahu sih kenapa gue nontonnya anime beginian cuy, seriusan cuy. Cuma nyanyi-nyanyi doang, isinya cuma cewek-cewek doang kan. Love Alive cuy, gue juga nggak tahu sih kenapa gue nonton sih, seriusan cuy. Tapi Love Alive ya menurut gue so far so good sih ya, buat lu yang suka cerita nyantui kali cuy. Dan di sini juga banyak anime idol cuy. Ini idol kan? Oh bukan Skyfy Ecchi. Lagi idol, ada idol lagi, kayaknya banyak idol ya. Yang ini gua nggak tahu. Ini idol cuy, Kamikusu Idol ya, idol lagi kan. Gua juga nggak tahu ini ceritanya bakal kayak gimana. Terus ini ada anime Tepen, what? I don't know. Pokoknya ini anime bakal jadi anime slash of life cuy, yang ya lu tahu sendiri cuy, moe anjay, moe. Dan ini anime digarap oleh Studio Drive kan. Ya nanti nih cuy, kalau kalian nggak tahu, gua juga udah sempat ngebahas kemarin ya, nanti Studio Drive ini yang bakal ngegarap untuk
sequel dari anime Konosuba dan spin-off-nya Megumin ya cuy. Dan lu bisa lihat aja nanti di anime ini apakah grafiknya bakal ngemanjain mata. Kalau di sini udah bagus, nantinya bakal di Konosuba juga bakal bagus sih. Kemudian makin ke bawah gue juga makin nggak tahu ini anime apaan. Ada anime Shot Goal the Future. Anime sport. Gua pribadi sih anime sport ya gua skip aja cuy. Dan lu udah tahu kalau gua itu nggak terlalu tertarik sama anime sport cuy. Kalau udah sport mecha gua skip cuy, seriusan cuy. Di sini juga ada nih sport tenis, sport ya gitu-gitu aja sih cuy. Menjadi juara, menjadi yang terbaik anjay. Kemudian ada ini apa ini? Nggak tahu sih. KG file, KJ file, I don't know. Kemudian ada Warau Ars Notoriasan. I don't know. Gua nggak tahu ini anime apaan. Ini Sinpos apaan boy? Supranaturals, Slice of Life. Banyak ini ya, banyak idol ya, banyak anime idol di musim ini cuy. Dan menurut gua pribadi ya kalau idol ya boy, makin kesini tuh idol makin kayak gimana gitu cuy. Dan idol ya, kebanyakan idol itu dan idol ya boy, kalau idol kebanyakan anime idol itu sama boy, maksudnya konsepnya itu sama. Maksudnya di sini idol itu kebanyakan gini cuy, menyelamatkan sekolah anjay, menjadi idol untuk menyelamatkan sekolah. Gue udah bosan cuy, udah bosan. Tapi ada tuh kemarin anime idol yang gak gitu cuy, yang melawan hukum dunia peridolan cuy. Itu gua lupa itu namanya. Oh gitu cuy. Zombieland Saga cuy. Zombieland Saga itu bagus cuy. So far so good cuy. Dan ya beda dari idol-idol seperti biasa cuy. Dan kesannya juga lebih seru karena dia itu zombie kan. Ya not bad. Kemudian ada nggak tahu lagi ini. Nggak tahu ini, gua nggak tahu. Dan mungkin itu aja sih. Dan untuk anime top tier cuy, yang paling direkomendasiin nih ya anime-anime sequel sih cuy, anime-anime lanjutan, entah itu season 2 season 3. Ya yang pertama gua taruh Overlord. Untuk top 3 di musim ini Overlord number 1. Ya lu tahu sendiri cuy, ini Overlord dan isinya kayak papan atas juga. Dan lu tahu sendiri ceritanya udah ya bagus. Dan ya lu tahu sendiri boy. Kemudian di posisi kedua gue taruh Hataraku Sama karena ini udah lama kali, udah dulu pernah menjadi mitos dan ceritanya juga bagus, menurut gua bagus. Hataraku Sama itu bagus, gua seneng juga nontonnya anime. Kemudian di posisi ketiga udah jelas gua taruh Made in Abyss. Udah gitu aja. Dan ya lu tahu sendiri cuy, Made in Abyss gue suka banget sih, gue suka nih anime walaupun ya kelihatannya dari covernya kan simple kayak kartun cuy, kayak kartun Disney kan cuy, simple gitu. Tapi ya kalau lu udah nonton, gila sih cuy. Tapi nggak tahu juga sih cuy season 2 nya itu bakal kayak gimana cuy. Soalnya kemarin tuh ada tuh salah satu anime yang season satunya bagus banget menurut gua, dark banget, dan tiba-tiba season keduanya itu ngebadut. Gua lupa itu nama animenya apa, gua udah lupa. Tapi apa ya, Promise Neverland boy, anjay. Promise Neverland, lu tahu kan Promise Neverland itu season satunya kayak gimana cuy, dark banget, udah bikin merinding, bikin ya lu tahu sendiri boy. Tapi di season 2 malah anjing lah, gua kecewa banget cuy. Tapi nggak tahu sih ini Made in Abyss ini eksekusinya bakal kayak gimana nantinya. Semoga kesan season satunya itu masih kerasa cuy, masih. Ya lu tahu sendiri nih anime apaan, karena ini anime family friendly kan boy, anjay. Dan ya untuk anime top 3 di musim ini itu tadi cuy, Overlord, sama Hataraku Sama dan Made in Abyss. Kemudian disusul oleh Beltot sih ya bagus sih. Kemudian Ayano Kyoto karena ekspektasi gua juga udah hancur, ya gua recommended nih anime. Dan di posisi yang terakhir bakal gua taruh ini cuy, karena gua penasaran anjay. Bukan deh, gua lebih penasaran sama si vampir ya. Udah lama nggak nonton vampir ya, gitulah. Gua vampir.
Udah lama nggak nonton Vampir gua. Vampir terakhir itu cuma Nobles sih, bukan Nobles sih. Waktu beberapa bulan yang lalu gua nonton Monogatari series. Monogatari series kan Vampir juga, boy. Dan ya udah lama nggak lihat genre vampir, cuy. Udah ketimbun sama isekai semua, boy. Dan ya gitu aja sih. Dan anime-anime musim ini nggak banyak yang gini sih. Cuma Overlord, Hataraku, Made in Abyss, Beltot, sama si Kyoto. Ini juga gue penasaran, dan Takagi-san versi remake anjay. Dan ya selebihnya ya gue nggak tahu sih, karena gue juga belum tahu bakal ceritanya kayak gimana. Dan ya mungkin segitu aja pembahasan panjang kali ini yang gak jelas. Emang gak jelas cuy, emang gak jelas. Tapi gue pengennya sih nanti kalau membahas tentang gini, gue pengennya live stream cuy, biar ya asik aja. Tapi ya sayang masih belum bisa live stream. Dan ya gitu aja, gue apa You bad, wish I didn't need you bad, but I think you should call me back. Baby, can you call me back?